Balik lagi di Hilmi's Garage. Untuk kali ini kita akan review satu unit Honda CS1. Jadi ini motovlog pertama saya ya. Jadi sebelumnya memang kita sering reviewnya itu tentang mobil. Nah untuk kali ini kita coba review tentang motor ya. Nah untuk CS1 ini saat ini cukup langka karena dulu penjualannya nggak terlalu banyak. Karena mungkin perspektif dari konsumen itu desainnya yang cukup unik. Jadi ini motor laki enggak, motor bebek pun enggak. Jadi memang untuk desainnya ini selera ya, ada yang suka ada yang enggak. Nah untuk Honda CS1 ini tahun 2008 ini masih standaran ya. Ini belum banyak modifikasi, tapi kalaupun untuk di custom pun ini cocok banget. Jadi untuk yang satu ini masih standaran. Kita review dari bagian depan terlebih dahulu ya. Untuk bagian depan ini udah ada windshield ya, jadi ini bawaan dari motornya sendiri, nggak tambahan. Terus untuk yang saya suka dari motor CS1 ini, walaupun motor lama, tapi untuk panel speedometernya itu udah full digital ya, dari odometer, kemudian ada indikator gigi, gear, kemudian ada untuk RPM-nya, bensin, dan untuk temperatur mesin pun semuanya full digital. Kemudian untuk bagian headlamp ini model kristal multi reflektor ya. Kemudian untuk bagian bolamnya udah diganti jadi LED. Dan untuk bagian atas ini masih model lama ya. Jadi untuk pengaturan lampunya itu bisa diatur dari saklar, jadi nggak langsung start, nggak langsung nyala untuk lampunya. Di sini ada electric starter, ini handle rem ya, dan ini handle gas. Kemudian untuk bagian di sini hanya tambahan ya, jadi ini ada phone holder, sekaligus bisa untuk ngecas juga di sini. Kemudian ini untuk high beam dan low beam, ini untuk sen, dan ini untuk klakson ya. Nah ini untuk Honda CS1 ini masih dengan karburator ya, jadi belum injeksi, sehingga di sini ada tuas cuk gitu. Jadi dikarenakan ini masih karburator, biasanya kalau pagi kalau susah hidup itu kita biasanya pakai cuk. Kemudian di sini ada kopling ya, koplingnya pun cukup enak, masih empuk dan nggak terlalu keras. Terus untuk di bagian bodi ini ada bagasi ya, cukup unik. Jadi ada storage juga. Di sini saya simpan jas hujan gitu. Jadi biasanya kan untuk motor laki itu, untuk motor sport itu biasanya nggak dikasih akomodasi apapun ya. Jadi untuk di bagian jok pun sempit banget. Nah untuk ini dikasih storage di sini, jadi cukup memudahkan. Kemudian untuk apa lagi ya, jadi karena nggak pernah review motor, saya juga nggak terlalu hafal sih tentang motor. Jadi ya secara garis besar aja. Nah untuk mesin di sini 125 cc ya. Walaupun 125 cc karbu, tapi ini saya bilang cukup irit ya, jadi nggak terlalu boros pun. Dan untuk tenaga cukup oke, walaupun di akselerasi awal itu agak kurang, namun untuk top speed ini konon katanya bisa tembus sampai 120 km/jam. Di sini ada untuk kopling ya. Kemudian ini yang saya suka juga, untuk motor ini udah dilengkapi dengan radiator ya. Jadi ada radiator untuk pendingin mesin, dan ini untuk selangnya. Kemudian untuk di bagian belakang pun ini untuk remnya udah disc brake ya, jadi bukan tromol. Kemudian untuk suspensi pun yang bagian belakang udah monoshock gitu. Ini saya bawa jalan pun masih empuk, masih enak karena masih standaran. Oke, kemudian untuk profil ban di sini saya pakai merek Corsa ya, Platinum. Kemudian untuk profilnya di sini saya pakai 100/80. Kemudian ini untuk ring 17 gitu. Kemudian untuk suspensi depan ini model teleskopik, dan untuk remnya pun sudah disc brake.
Depan belakang ini udah disc brake ya, keren gitu. Untuk di sebelah kiri di sini untuk pengatur giginya seperti ini ya. Jadi bisa diinjak untuk menambah gigi atau bisa dicungkil seperti ini gitu. Kemudian apalagi ya? Oke, kita coba buka untuk tangki bensin ya. Jadi kuncinya di sini. Nah, biasanya kan untuk penyimpanan barang ada di sini, tapi untuk CS1 ada di depan ya, jadi bukan di sini. Nah, ini untuk tangki bensin. Di sini itu aki ya. Jadi aki ditaruh di sini, itu untuk tangki bensin. Untuk handle atau behel ya, ini seperti independen ya, jadi masing-masing terpisah gitu. Ini juga memberikan kesan keren ya, maco gitu. Kemudian itu sih, setelah ini kita akan coba test drive, kita coba riding. Dan untuk kondisinya pun cukup oke nih buat riding. Kalau bicara tentang kelebihan dan kekurangan dari motor CS1 ini, mungkin yang paling saya suka itu dari yang pertama dari panel speedometernya ya, udah full digital dari odometer, indikator gear, RPM dan lain-lain udah full digital. Kemudian yang kedua mungkin dari desain ya. Dari desain ini memang selera sih. Tapi kalau menurut saya masih cukup unik, jadi anti mainstream, beda sama yang lain gitu. Jadi cukup oke lah. Kemudian yang ketiga itu dari mesin ya. Mesinnya itu 125 cc karbu. Itu masih cukup tergolong irit ya untuk karbu. Dan untuk perawatannya pun untuk karburator itu justru lebih mudah dan lebih murah gitu. Kemudian yang keempat dari handlingnya. Ini motor memang nggak terlalu besar, mirip-mirip motor bebek. Jadi untuk handling pun masih oke, masih lincah untuk manuver. Masih oke lah. Dan untuk yang kelima itu mungkin dari suspensi ya. Suspensinya untuk yang belakang udah monoshock dan yang depan itu teleskopik, dan ini untuk suspensi masih cukup oke, masih empuk, dan untuk handling pun masih mantap lah untuk bermanuver. Dan untuk yang keenam ini mungkin dari remnya ya. Remnya ini untuk depan belakang udah disc brake, jadi udah cukup modern lah. Nah, sekarang untuk dari kekurangannya mungkin ya, memang saya nggak terlalu bisa menjudge untuk kelebihan dan kekurangannya, ini pengalaman saya sendiri. Jadi untuk dari kekurangan mungkin dari akselerasinya. Akselerasinya dari awal itu masih kurang oke ya. Tapi untuk top speed sih katanya sih bisa tembus 120 km per jam gitu. Terus yang kedua mungkin dari bodinya ya. Bodinya itu kurang kokoh. Seperti biasa Honda biasanya kalau nggak getar ya mungkin klotrak-klotrak gitu ya, untuk bodinya agak renggang atau seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga untuk mesin ya. Kalau misalkan lagi nanjak terus tenaganya kurang, biasanya klotok-klotok. Itu kan Honda seperti itu ya, kata motivasi. Terus untuk motor ini karena motor karbu ya. Ini untuk yang keempat mungkin karena masih karbu jadi harus pakai cuk. Jadi kalau pagi, kalau misalnya masih dingin, kadang susah hidup, itu harus pakai cuk gitu. Dan ini yang terakhir, yang kelima mungkin karena motor ini untuk desainnya itu cukup unik dan berbeda dengan yang lain, dan selera orang berbeda-beda. Jadi untuk harga jualnya pun cukup jatuh ya. Jadi mungkin untuk sekarang pasaran CS1 itu bisa dapat di bawah 10 jutaan ya. Itu tergantung kondisi ya motornya sih. Mungkin itu sih dari kelebihan dan kekurangan dari pengalaman saya selama ini. Selebihnya sih bisa di judge
sendiri ya dari pengalaman saya, dari video review saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Help me Garage. Terima kasih.